penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Nah, di dalam instrumen penelitian terdapat beberapa jenis instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti kemudian bertemu dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan. Jenis instrumen selanjutnya adalah observasi. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Nah, sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dan yang keempat, ada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Instrumen penelitian dalam bentuk diskusi ini bisa digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Metode ini berbeda dari metode wawancara. Bila dalam metode wawancara, peneliti berfokus pada satu orang pada satu waktu, maka dalam metode diskusi, kelompok terarah. Dan yang selanjutnya ada tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur inteligensi. Dan yang selanjutnya ada tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, inteligensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya, kita masuk pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu metode pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dari suatu kasus atau fenomena yang diangkat. Disebut penelitian kuantitatif karena bersifat statistik, di mana pengumpulan data untuk dianalisisnya banyak berupa angka-angka atau numerik. Adapun yang termasuk jenis-jenis penelitian kuantitatif, di antaranya yang pertama, korelasi. Korelasi merupakan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam proses evaluasi. Korelasi berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana variasi satu atau lebih berdasarkan koefisiennya. Metode korelasional dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendeteksi tingkat macam variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi dalam faktor lain. Kemudian ada deskriptif. Deskriptif adalah jenis penelitian yang menafsirkan keadaan yang terjadi sekarang ini. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan suatu hal yang sedang terjadi saat penelitian berlangsung. Yang ketiga, survei. Survei berfungsi dalam melakukan evaluasi untuk membuat data menjadi tersistematis, faktual, serta akurat terhadap fakta dan sifat populasi atau wilayah tertentu. Di sini, metode survei digunakan untuk mengumpulkan ataupun memperoleh informasi dari populasi yang jumlahnya besar. Yang keempat ada eksperimen. Jenis metode penelitian kuantitatif lainnya ada eksperimen,
yang dilakukan dengan menguji keefektivitasan variabel. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang diperoleh dari data sebenarnya. Yang kelima, komparatif. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian kuantitatif selanjutnya yaitu komparatif. Komparatif penelitian kuantitatif dilakukan untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel maupun beberapa variabel sekaligus. Tujuan metode penelitian kuantitatif komparatif yaitu untuk melihat perbedaan dua atau lebih suatu peristiwa, situasi, dan lain-lain. Perbandingannya dilihat dari bagaimana semua unsur dalam komponen penelitian terkait satu sama lain. Yang keenam, ada kausal komparatif. Ada juga jenis penelitian kuantitatif kausal komparatif. Metode kausal komparatif dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat serta mengevaluasinya. Dan yang terakhir adalah inferensial. Inferensial adalah salah satu jenis metode kuantitatif statistika yang menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Bahasanya mencakup besaran peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa instrumen penelitian yang sifatnya khas. Beberapa kemudian tidak ditemukan di penelitian dengan metode lain, misalnya pada penelitian kuantitatif. Secara garis besar, ada sekitar 6 jenis instrumen di dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, peneliti. Instrumen penelitian yang pertama dan utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti, maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama, dan mengumpulkan data. Yang kedua, panduan wawancara. Instrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Panduan ini bersifat informasi data, narasumber, dan daftar pertanyaan yang diajukan. Panduan wawancara menjadi pegangan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan tidak diberikan kepada narasumber. Sebab, narasumber cukup menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk menjaga kebenaran atau validitas apa yang disampaikan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Instrumen penelitian kualitatif juga bisa dalam bentuk angket penelitian atau kuesioner. Angket sendiri bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang paling jamak digunakan. Lewat angket, peneliti bisa mendapatkan data tanpa perlu bertatap muka dengan narasumber, sebab bisa dibagikan secara daring. Angket sendiri disusun dalam bentuk daftar pertanyaan lengkap dengan jawaban. Yang keempat, alat tulis. Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis. Mencangkup buku atau kertas dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan atau observasi. Yang kelima, alat rekam. Instrumen penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam. Sesuai namanya, alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di smartphone. Dan yang keenam, ada dokumen. Terakhir adalah dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi, dalam penelitian kualitatif, yang keenam dokumen. Terakhir adalah dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi,
Dalam penelitian kualitatif ada proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya, peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Yang keenam ada dokumen. Dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi, dalam penelitian kualitatif ada proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya, peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Studi literatur biasanya dilakukan untuk memperdalam apa yang diteliti sehingga bisa memaparkannya dengan detail di laporan penelitian. Selain itu, bisa difungsikan sebagai pembanding apakah data di lapangan sesuai dengan data di dalam sebuah dokumen. You don't even know my name, dear.